Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafiza Herman, NIM 18135339. Jurusan saya pariwisata, program studi saya D4 Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengelolaan Daya Tarik Wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman, yang dibimbing oleh Ibu Dr. Kasmita SPD MSI dan Bapak Pasaribu SST Par MSI Par. Baiklah. Bab 1 ada pendahuluan. Latar belakang. Pariwisata merupakan sektor yang penting di Indonesia yang menjadi penyumbang visa negara terbanyak. Melalui program Wonderful Indonesia, pemerintahan berusaha mempromosikan dan mengembangkan semua destinasi yang tersebar di 34 provinsi, agar wisatawan dapat mengetahui kekayaan yang Indonesia miliki, baik yang sudah dikenal maupun yang belum diketahui oleh wisatawan. Menurut Arif Yahya, 2018, sektor pariwisata Indonesia mencatat pertumbuhan tertinggi, peringkat 9 di dunia, versi The World and Tourism Council. Keindahan alam Sumatera Barat juga dapat dirasakan di Kota Pariaman. Taman ini dibuat untuk mengenang seorang tokoh yang bernama Anas Malik. Lokasi tempat taman ini terletak di Jalan SM Abidin, Pasir Lohong, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Dan taman ini terletak antara Pantai Cermin dan Pantai Gondoriyah, Pariaman. Daya tarik wisata alam Taman Anas Malik, Kota Pariaman menawarkan wisata alam yang khas, yaitu tepian pantai dan pemandangan pulaunya. Berikut ada data kunjungan wisata alam di Kota Pariaman yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini adalah gambaran keadaan musola, WC, keadaan tempat sampah, keadaan wisata buatan yang ada di Taman Anas Malik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka masalahnya dapat diidentifikasi menjadi 4. Tidak adanya atraksi budaya di Taman Anas Malik, Kota Pariaman. Yang kedua yaitu amenities, adanya area bermain yang kondisinya kurang bersih dan harus dijaga di Taman Anas Malik, Kota Pariaman. Tidak adanya souvenir shop di area daya tarik wisata Taman Anas Malik, Kota Pariaman. Masih ada beberapa fasilitas yang kurang layak untuk dipakai pada daya tarik Taman Anas Malik, Kota Pariaman. Yang ketiga, accessibility. Yang pertama, masih minimnya transportasi umum di Taman Anas Malik, Kota Pariaman. Yang kedua, tidak adanya stasiun kereta api di Taman Anas Malik, Kota Pariaman. Yang ketiga, tidak adanya pelabuhan di Taman Anas Malik, Kota Pariaman. Selanjutnya, fokus masalah. Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, maka fokus masalah yang dapat kita ambil dalam penelitian ini adalah pengelolaan daya tarik wisata Taman Anas Malik, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Rumusan masalah. Berdasarkan dari fokus masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah bagaimana pengelolaan daya tarik wisata Taman Anas Malik, Kota Pariaman. Tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui pengelolaan daya tarik Taman Anas Malik, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus ini yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan A4 di Taman Anas Malik, Kota Pariaman, mulai dari attraction, amenities, accessibility, dan ancillary. Manfaat dari penelitian. Yang pertama, peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak pengelola
untuk mengetahui bagaimana cara mengelola Taman Anas Malik Kota Pariaman agar dapat lebih baik lagi. Yang kedua, semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dan pedoman untuk perkuliahan selanjutnya bagi jurusan pariwisata. Dan bagi penulis sendiri, semoga penelitian ini dapat menjadi ilmu tambahan bagi penulis, serta dapat menjadi penyelesaian untuk mata kuliah. Bab 2, kajian teori. A. Aspek-aspek teoritis. 1. Daya tarik wisata. Definisi daya tarik wisata menurut Chopper dan Febrian 2015. Daya tarik wisata harus mempunyai 4 komponen, yaitu attraction, accessibility, amenities, dan ancillary. Sedangkan menurut Utama, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan, serta nilai yang beraneka ragam, berupa kekayaan alam, kekayaan budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisata. Penulis mengambil kesimpulan bahwa daya tarik wisata sangat mempengaruhi wisatawan untuk memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Tempat wisata yang memiliki daya tarik seperti keindahan alam, kekayaan budaya, hasil buatan manusia, serta memiliki fasilitas yang lengkap dan mudah diakses yang akan menjadi sasaran utama dari wisatawan. Yang kedua, konsep pariwisata 4A. Yang pertama, attraction. Menurut Koper dan kawan-kawan 2017, atraksi merupakan daya tarik dari suatu objek wisata atau hasil seni suatu daerah yang mampu menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Yang kedua, amenities. Amenities adalah fasilitas pendukung demi kelancaran kegiatan pariwisata yang juga ditujukan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Yang ketiga, accessibility. Accessibility adalah sasaran yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai tujuan wisata. Faktor yang paling penting yaitu denah perjalanan wisata, data atraksi wisata, bandara, transportasi darat, transportasi laut, berapa biaya yang disiapkan oleh wisatawan, serta berapa banyak kendaraan umum yang melalui daerah wisata. Yang selanjutnya, ancillary. Seberapa baik seorang pengelola mengelola suatu daya tarik wisata. Seperti apa servisnya, fasilitasnya, cara mengelolanya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, indikator daya tarik wisata. Daya tarik wisata dikelompokkan menjadi 3 menurut Rozak 2012. Yang pertama, daya tarik alam, yang meliputi pemandangan alam, daratan, laut, pantai, iklim, cuaca, suatu hal yang menjadi daya tarik di sebuah daerah, yang mana hal tersebut tidak dapat kita rubah. Selanjutnya yaitu daya tarik wisata khusus atau buatan, di mana di suatu daerah atau di sebuah kawasan dapat dibuat tempat bermain, taman. Selanjutnya yaitu daya tarik wisata budaya, yang meliputi teater, museum, tempat bersejarah, adat istiadat, peristiwa-peristiwa khusus, dan drama bersejarah warisan peninggalan budaya di suatu daerah. Selanjutnya, kerangka konseptual.
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat digambarkan secara sistematis kerangka pemikiran sesuai pada gambar. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diinvestasikan sesuai dengan tujuan dan pernyataan peneliti yang telah ditemukan. Menurut Sugiono 2015.9, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positif. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah triangulasi, gabungan, analisis yang bersifat induksi, dan hasil penelitian kualitatif bersifat menekan makna daripada generalisasi. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di daya tarik wisata Taman Anas Malik, Kota Pariaman, dan peneliti melakukan penelitian pada tanggal 20 Maret 2021. Informasi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, tidak menggunakan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah informan. Sebagai penentu informan yang telah diwawancarai, dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan cara dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informannya ditandai dengan kode 101 untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, 102 untuk ahli pariwisata. Definisi operasional variabel. Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka definisi operasional variabel terbagi menjadi dua dalam penelitian ini. Yang pertama, daya tarik wisata sangat mempengaruhi wisatawan untuk memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Yang kedua, indikator 4A. Jenis data dan sumber data. Yang pertama, jenis data. A. Data primer adalah data yang diambil berdasarkan keputusan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap sasaran. Menurut Arikunto 2010.15. Data ini berkaitan dengan pengelolaan daya tarik wisata Taman Anas Malik dan indikatornya adalah 4A. Attraction, Amenities, Accessibility, Ancillary. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data yang sudah ada. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono 2009.224, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada observasi. Menurut Sugiono 2018.34, observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, seperti wawancara dan kuesioner. Selanjutnya, wawancara. Menurut Sugiono 2013.137, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Selanjutnya, instrumen penelitian.
menurut Sugiono 2013.222. Penelitian untuk data kualitatif sebagai human instrument berfungsi untuk mendapatkan fokus masalah, memilih informan sebagai sumber data, menafsir data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Agar instrumen lebih sistematis dan mudah dipahami oleh peneliti, maka disusun dalam pernyataan yang perlu dibuat kisi-kisi instrumennya. Yang pertama, variabelnya daya tarik wisata. Indikatornya 4A, sub-indikatornya ada attraction, amenities, accessibility, auxiliary. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Menurut Sugiono 2011.338, reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang lebih penting, dicari teman dan polanya. Selanjutnya, penyajian data. Setelah penelitian melakukan reduksi data, maka dilakukan penyajian data. Menurut Sugiono 2011.340, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Selanjutnya, pengambilan kesimpulan. Menurut Sugiono 2011.345, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Temuan penelitian ini didapatkan dari lapangan dan beberapa lagi dari informasi hasil wawancara. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu temuan umum, ada sejarah daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman. Sejarah singkatnya yaitu daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman diberi nama sebagai Taman Anas Malik adalah untuk mengenang seorang tokoh yang pernah menjadi seorang pemimpin yang sangat melekat di hati masyarakat. Beliau bernama Anas Malik. Nama beliau melegenda jauh sebelum Kota Pariaman menjadi kota otonom. Beliau pernah menjabat menjadi Bupati Padang Pariaman periode 1980 sampai 1985 dan menjabat lagi pada tahun 1985 sampai 1990. Beliau sangat tegas, sederhana, dan beliaulah yang membasmi WC terpanjang di Pariaman. Selanjutnya, keunikan daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman. Selanjutnya ada fasilitas di Taman Anas Malik Kota Pariaman. Selanjutnya, temuan khusus. Penerapan konsep 4A ada attraction, daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman menawarkan suasana pantai yang asri serta sejuk dan pemandangan Pulau Angso Duo serta Pulau Kasiak. Attraction buatannya juga ada skatepark dan rumah pohon. Selanjutnya, amenities. Fasilitas di daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman cukup banyak. Mulai dari tempat duduk, musola, tempat bermain anak-anak, toilet,
dan WC. Accessibility. Daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman kurang memenuhi syarat accessibility karena lokasi daya tarik wisata ini berada di tepi jalan yang tidak dilalui oleh kendaraan umum. Jadi untuk mengunjungi Taman Anas Malik Kota Pariaman, kita hanya bisa menggunakan kendaraan pribadi. Ada kendaraan umum, tapi yang dapat ke sini setahu peneliti hanyalah kayak ojek. Selain ojek tidak ada lagi. Ancillary. Daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman merupakan salah satu daya tarik yang dikelola langsung oleh Pemda Kota Pariaman. Selanjutnya pembahasan. Upaya pengelolaan daya tarik Taman Anas Malik Kota Pariaman. Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yang ditandai dengan kode 101, beliau mengatakan upaya yang Pemda Kota Pariaman lakukan dalam pengelolaan daya tarik wisata tentunya dengan menyediakan 4A yang lengkap dengan jumlah yang bisa dipakai oleh wisatawan selama berkunjung ke daya tarik wisata ini, dan juga melakukan pengawasan serta perbaikan. Atraksi di taman ini juga akan dikembangkan dan diperbaiki jika ada yang rusak. Untuk atraksi budaya akan dipertimbangkan untuk diadakan karena mengingat di Pariaman ini memiliki banyak pantai yang juga harus diperhatikan. Amenities, untuk amenities akan dilakukan pengawasan dan perawatan selama seminggu sekali. Untuk accessibility sedang diperhitungkan jika ada dana daerah maka akan didahulukan untuk kepentingan pariwisata. Untuk ancillary, pihak Pemda Kota Pariaman juga bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk mengelola daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman. Penerapan konsep 4A. Ada attraction, objek wisata Taman Anas Malik Pariaman menawarkan suasana pantai yang asri dan sejuk serta pemandangan Pulau Angsa-Duo. Amenities, fasilitas di objek wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman cukup tersedia. Accessibility, transportasi yang tidak banyak transportasi umum yang dapat digunakan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Anas Malik Kota Pariaman. Ancillary, objek wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman dikelola langsung oleh Pemda Kota Pariaman. Akan pada wawancara yang peneliti lakukan dengan ahli pariwisata dengan kode 102. Attraction sangat penting karena atraksi wisata ada 3, daya tarik alam, daya tarik buatan, dan daya tarik budaya. Amenities, tempat sampah sangatlah penting untuk sebuah tempat wisata. Karena sebuah kawasan wisata harus bersih dari sampah biar pengunjung yang datang mendapatkan kenyamanan di wisata tersebut. Untuk accessibility yang baik sesuai dengan perencanaan kota dan tata kota. Jadi untuk accessibility lebih diserahkan kepada pemerintahan Kota Pariaman. Ancillary harus ada pelatihan untuk para pengelola Taman Anas Malik agar dapat bekerja dengan baik. Untuk pelatihan tersebut dapat diberikan oleh pemerintah daerah maupun secara swasta. Kendala pada pengelola daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman. Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan
Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dengan kode 101. Beliau mengatakan, daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman sangat terkendala dengan permasalahan dana dalam suatu pengelolaan wisata, terkhususnya pengelolaan fasilitas yang ada dan juga pengelolaan atraksi budaya serta pengelolaan accessibility. Karena Taman Anas Malik tersendiri tidak berada di jalan lintas, melainkan di jalan kecil yang dekat dengan pantai. Untuk itu mungkin akan diperbaiki lagi. Bab 5, bentuk kesimpulan. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Kota Pariaman dalam pengelolaan daya tarik Taman Anas Malik Kota Pariaman. Yang pertama, menjaga attraction alam dengan sangat baik dan merawat attraction buatan, serta mempertimbangkan adanya attraction budaya. Yang kedua, memperbaiki amenities yang sudah tidak dapat digunakan lagi dan menambah tempat sampah untuk menjaga kebersihan Taman Anas Malik Kota Pariaman. Selanjutnya, untuk accessibility akan memperluas akses atau accessibility guna untuk menambah daya tarik wisata dan juga memudahkan pengunjung untuk datang berkunjung ke Taman Anas Malik Kota Pariaman. Selanjutnya, pengawasan auxiliary pada objek wisata dan juga pelatihan untuk para pengurus taman. Kendala yang dihadapi oleh Pemda Pariaman dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman, yaitu terkendala dalam hal dana, kurang pedulinya wisatawan yang datang terhadap kebersihan taman, serta masih kurangnya penelitian untuk pengelolaan taman. Saran. Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Untuk Dinas Pariwisata Kota Pariaman, penulis sangat berharap semoga pengelolaan di taman ini dapat dijaga dengan baik dan memiliki perkembangan yang makin baik lagi. Bagi masyarakat yang berada di sekitar tempat wisata, untuk lebih menjaga dan lebih memahami serta berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Pariaman untuk menjaga daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman. Bagi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, diharapkan untuk dapat mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menerapkan disiplin dan ilmu kepariwisataan di daerah wisata. Dan bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap semoga penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi di daya tarik wisata Taman Anas Malik Kota Pariaman. Sekian yang dapat peneliti sampaikan. Terima kasih dan see you next episode. Jika ada salah dan juga peneliti minta maaf. Peneliti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.